Sobat AM yang terkasih, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bersama lagi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Tuntun dan sertailah kami agar benih-benih sabda-Mu yang kami renungkan pada hari ini semakin menjiwai hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari Injil Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat AM yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Dalam Injil yang kita renungkan hari ini, para murid meminta kepada Yesus untuk diajari cara berdoa. Permintaan itu tentu dilatar belakangi oleh Yohanes yang mengajari para muridnya berdoa. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya sangat terkenal dan kita warisi hingga saat ini, yakni doa Bapa Kami. Doa ini pada dasarnya merupakan sebuah doa permohonan. Apa yang dimohon dalam doa itu bukan pertama-tama agar Allah mencukupkan keperluan para murid, tetapi agar nama Bapa dikuduskan dan agar kerajaannya datang. Namun apa yang paling khas dari doa Bapa Kami ini adalah penyebutan Allah sebagai Bapa bersama. Tidak hanya Yesus yang menyebut Allah sebagai Bapanya, tetapi kemudian ditularkan juga kepada para muridnya. Maksud menyebut Allah sebagai Bapa tetap memuat rasa hormat sekaligus mengandung kedekatan. Yesus ingin lebih mendekatkan para muridnya kepada Bapanya agar relasi keintiman terjalin di dalamnya. Membangun relasi dengan Allah sama maknanya kita membangun relasi dengan orang lain di dalam kebersamaan. Karena kita hadir dalam hidup bersama dengan orang lain, bukan sebagai makhluk individual. Kita tetap berkaitan dan akan melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya dengan mengajarkan cara berdoa menjadi suatu motivasi juga bagi kita untuk membangun hidup bersama sekaligus membangun relasi dengan Allah. Kita pun diingatkan melalui pesta Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini bahwa Maria mau mengambil bagian dalam karya keselamatan dengan mengesampingkan kepentingannya. Dia mengambil peran dalam karya keselamatan demi kita manusia yang berdosa dengan mengiyakan permintaan dengan mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Begitupun dengan Yesus telah mewariskan cara berdoa untuk lebih mendekatkan para murid kepada Bapanya melalui doa Bapa kami. Karena itu, ajakan berdoa menjadi panggilan bagi kita dalam membangun relasi dengan Allah terus-menerus. Allah tidak sulit lagi disebut dan tidak terasa jauh lagi, tetapi sudah didekatkan oleh Yesus, yakni menyebutnya sebagai Bapa. Kita sudah diintimkan oleh Yesus sendiri dengan Bapanya dengan memanggil Bapa. Maka sebagai orang Kristiani sejati, kita wajib membangun doa dalam hidup kita sebagai ungkapan syukur dan permohonan kita kepada Allah. Karena itu kita harus membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan itu dari hari ke hari dan dalam situasi apapun, sama seperti para murid yang punya motivasi dalam membangun relasi dengan Tuhan. Para murid meminta kepada Yesus untuk diajari berdoa karena melihat murid Yohanes dan juga karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Segala karya yang dibuat oleh Yesus adalah berkat relasi yang dibangun oleh Yesus sendiri dengan Bapanya. Kita semua tahu bahwa Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa dalam keheningan setelah melaksanakan karyanya. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Salah satunya adalah berdoa. Selain itu, ada juga cara-cara lain yang relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, yakni di tengah pandemi, yakni melalui berbuat baik dan berbagi kasih dengan sesama yang menderita. Mari kita membantu saudara-saudari kita dengan cara dan kemampuan kita masing-masing, sekaligus mengajak orang lain untuk berbuat hal yang sama, yakni memperhatikan sesama yang menderita. Cara-cara inilah yang ditawarkan oleh sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini. Semoga Roh Kudus senantiasa membantu kita dalam membangun relasi dengan Allah. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat, bimbingan, dan penyertaan-Mu dalam permenungan yang kami lakukan pada hari ini. Semoga buah-buah sabda-Mu yang kami renungkan semakin mendekatkan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat AM yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.